Anies itu sekali-sekali memang harus kelihatan agak sedikit mulai humble dan turun ke bawah. Perlu itu turun ke gorong-gorong. Karena politik kita itu kan bukan soal gagah-gagahan lulusan luar negeri, Bang. Nasdem bilang Jokowi bahagia, kita juga bahagia. Tapi ingat, Jokowi itu nggak nganggap Nasdem saat ini, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Adi Prajitno. Siap, Bang? Ya, sebenarnya saya tidak perlu memperkenalkan lagi siapa Adi Prajitno. Kalau ke sini sudah sering sekali, ya. Sehingga orang pikir-pikir apa Adi ini punya saham di Unpacking. Saking seringnya kita undang ke Unpacking Indonesia. Ini kan tetap yang paling menarik itu orang bicara soal capres ya. Otak-atik capres ke sana kemari siapa. Padahal kan capres itu kan tidak mungkin bergeser dari tiga nama itu kan, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Nah, dan rankingnya itu tidak pernah berubah. Tetap saja Ganjar di atas, Prabowo nomor 2, Anies nomor 3. Pasti memang dinamikanya begitu. Dan ini dulu ya kita bahas kenapa nih kok Prabowo nggak bisa melewati Ganjar ya. Anies juga begitu kok nomor 3 terus dia. Ini kira-kira kenapa nih? Pertama memang Prabowo Subianto itu kelihatan tidak mau melakukan aktivitas yang agresif ya. Terutama aktivitas kampanye politik di luar tanggung jawabnya sebagai Menhan. Mungkin ada psikologi politik yang nggak nyaman kalau Prabowo menonjolkan kerja-kerja politiknya, roadshow dan safari politik di seluruh penjuru tanah air. Karena posisinya dulu adalah opposite dan berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Jadi ketika Prabowo memang jadi menteri, itu sangat sekali ingin menunjukkan loyalitas, totalitas, tegak lurus, sami'na wa ta'na ke Jokowi. Jadi Prabowo itu ingin tunjukkan ke orang, masuk kekuasaan itu tak ada cawe-cawe dengan urusan kerja politik untuk 2024. Makanya yang dilihat dari personifikasi politik Prabowo itu adalah kerja-kerja kementerian, kerja sebagai Menhan dan terusnya. Anies Baswedan, saya kira momentum politiknya ini sudah mulai hilang, Bang. Sorry itu saya sampaikan secara terbuka. Dulu momentum politiknya cukup terbuka. Oktober, November, dan Desember 2022 itu adalah bouncing di mana Anies itu sebenarnya sangat ditunggu betul oleh publik. Bagaimana personifikasi dan narasi politiknya ke depan sebagai poros perubahan. Tapi kan itu tidak dilakukan secara maksimal. Bahkan kalau mau lihat kecenderungan belakangan selama ini, Anies bicara apapun di pentas politik, Anies sekeras apapun mengkritik Jokowi, sudah tidak terlampau direspon oleh publik. Udah terlambat ya. Saya cuma merasa itu, saya nggak tahu apakah publik merasakan itu ya. Tapi ketika Anies misalnya bicara tentang ada Menko yang misalnya dikritik tidak mau soal bagaimana undang-undang yang bisa direvisi tentang jabatan 3 periode dan seterusnya, termasuk misalnya harus presiden itu tidak boleh partisan dan harus berdiri di semua kalangan, itu tidak mendapatkan respon dari publik. Ya. Ini yang saya kira memang orang terlampau lama menunggu bahwa Anies itu sebenarnya mampu menunjukkan jenis kelamin yang agak berbeda ya soal narasi politiknya dengan pemerintah. Karena ini yang sebenarnya ditunggu. Oleh karena itu bagi saya ini yang saya kira bisa menjelaskan kenapa Prabowo dan kenapa Anies tidak bisa menyalip Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo maksud saya. Dan pada saat bersamaan sebenarnya Ganjar ini kan dapat bonus elektoral, Bang, dari posisinya 2 periode jadi gubernur Jawa Tengah. Apalagi saat ini sudah dideklarasikan safari politik, ini mungkin agak rumit. Ada kerja-kerja politik PDIP, ada kerja-kerja politik P3 di situ. Ada relawannya. Ada relawan dan muncul di mana-mana. Dulu sekalipun Ganjar itu unggul, itu dalam posisi Ganjar masih tahanan kota. Haram hukumnya bagi Ganjar untuk melakukan safari. Haram hukumnya misalnya Ganjar itu mengamplifikasi para relawan politiknya, tapi secara definitif diumumkan oleh Megawati sebagai kandidat capres sehari sebelum Idul Fitri, hari Jumat saat itu,
maka Ganjar akan mendapatkan amunisi yang cukup berlimpah gitu ya. Ada mesin partai, ada kemudian dukungan partai dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Ganjar Pranowo itu relatif agak susah sebenarnya dikapitalisasi dan bisa disingkirkan secara elektabilitas oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Saya kira dua hal itu sih saja. Nah, tinggal apakah bisa ini Prabowo Subianto dan Anies Baswedan bouncing ya. Ya, ada resultante yang kemudian membuat mereka itu naik secara signifikan. Ada momentum yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Prabowo dan Anies sebenarnya ketika Ganjar Pranowo itu dianggap slip tang gitu. Soal statementnya yang terkait dengan Indonesia sebagai U20 itu dibatalkan kan dikaitkan dengan Ganjar Pranowo. Tapi itu kan tidak diamplifikasi. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh Prabowo dan Anies Baswedan ya sebagai satu positioning politik yang kemudian bisa membuat mereka itu terasosiasi sebagai orang yang berpihak kepada sepak bola Indonesia. Jadi ini yang saya kira memang sekarang agak rumit dan agak sulit. Ingat loh, Ganjar Pranowo ini kan kartu pusaka milik PDIP. Kalau bukan Ganjar yang diusung oleh PDIP, mungkin yang lain bisa tepuk tangan dan bisa hore-hore. Tapi ketika Ganjar yang diusung punya nama besar, punya relawan, punya jaring yang kuat, dan didukung oleh partai penguasa. Dan yang paling penting, Ganjar itu pasti didukung oleh Jokowi. Ini satu partai, Bang. Nggak mungkin yang lain itu mendapatkan dukungan apapun dari Jokowi. Kalau saya sih menangkapnya seperti itu. Ya, kalau faktor Anies ini kan kita lihat tadi kenapa dia tidak mampu ya mengantisipasi peluang-peluang yang ada. Katakanlah tadi mulai dari Januari sampai ke April misalnya ya. Peluang itu kan tadi Mas Adi bilang itu besar sekali untuk dia berperan. Tapi kan dia tidak lakukan itu. Apa mungkin gini Mas Adi, kita bicara kalau coba bicara profilnya ya. Profil dia kan bukan seorang aktivis, walaupun dia aktif. Ya walaupun dia kumpul-kumpul dengan para aktivis. Ya tapi dia kan bukan punya latar belakang aktivis yang betul-betul aktif ya gitu. Yang sangat dikenal gitu. Kemudian juga apalagi bukan seorang politisi, ya tidak pernah terlibat di dalam partai politik, gitu loh. Anggota DPR juga dia tidak pernah. Padahal kan orang kan begitu dari aktivis, politisi terus menjadi negarawan kan gitu. Nah Anies ini kan berhenti sebenarnya sebagai katakanlah ya tenaga pengajar, dosen gitu. Apa sebab itu mungkin dia tidak bisa menjawab atau melihat peluang-peluang ini? Saya kalau boleh menggunakan istilah lain, Anies dan pendukungnya ini mencoba untuk mempersonifikasi Anies sebagai sosok profil yang high menurut saya, high profil. Coba cek, kalau kita ngeliat Anies, pasti yang dijual itu lulusan Amerika. Jago bahasa Inggris, punya hubungan internasional dan seterusnya. Itu kan high profile, Bang. Sesuatu yang dulu pernah diamplifikasi oleh Amin Rais. Ataupun PKS saat itu, 2004 terutama, yang kemudian mendapatkan respon dari publik. Tapi ingat, segmentasi orang yang suka dengan profil yang tinggi itu, lulusan luar negeri, jago bahasa Inggris, punya rekam jejak luar negeri yang luar biasa, itu kan sekecil persentasenya, hanya sekitar 15% orang yang peduli dengan persoalan-persoalan itu. 65% masyarakat kita itu nggak terlampau peduli. Latar belakang sekolahnya di mana, bisa bahasa Inggris ataupun tidak. Itu lain hal. Bukan tidak penting, tapi penting bagi rakyat. Ini inline dengan portofolio politik dari demografi masyarakat kita yang 65% memang menengah ke bawah. Pendidikan menengah 60%, kemudian tingkat ekonomi yang pendapatannya menengah ke bawah itu juga 65%. Jadi yang dibayangkan oleh pemilih kita itu adalah pemimpin yang nggak terlampau tinggi-tinggi di langit bayangannya. Pemimpin yang disukai adalah pemimpin yang kelihatan sering turun ke masyarakat, mudah diajak selfie, bisa mendatangi tempat mereka, jualan di pasar, di rel kereta, jalan-jalan, diajak jalan kaki dan seterusnya. Itu masyarakat kita. Jadi memang ini adalah habit dan bagian dari political behavior. Masyarakat kita itu lebih cenderung memilih pemimpin yang menurut mereka itu bisa dijangkau. Ya, jadi walaupun kita bicara bahwa kita ini negara yang sudah berkembang, ya kan gitu, negara yang sudah secara ekonomi kita anggap sudah maju, tetapi kan rakyat kita masih rakyat yang memang kelas menengah ke bawah lebih banyak, Bang, kelas pemilihnya. Saya sering bilang ke teman-teman pendukung Anies tidak bisa diamplifikasi dengan profil yang cukup tinggi. Anies itu sekali-sekali memang harus kelihatan agak sedikit mulai humble dan turun ke bawah.
Perlu itu turun ke gorong-gorong. Perlu juga kelihatan misalnya bersosialisasi dengan masyarakat di Iya, pasar. iya. Dalam politik itu penting, Bang. Dalam politik itu penting. Pikiran masyarakat kita itu pendek. Siapa yang sering lihat di pasar, siapa yang sering turun ke petani, siapa yang sering kelihatan bersama nelayan, dialah yang kemudian menjadi preferensi personal. Nah, kenapa saya sebut Anies ini profilnya agak tinggi? Karena yang dia jual adalah intelektualitas, lulusan luar negeri. Ini adalah cucunya dari pahlawan. Ingat loh, kekalahan Prabowo Subianto juga karena gitu. Prabowo itu dianggap sebagai orang yang jago bahasa Inggris, bahasa Jerman ngerti, dan bahasa-bahasa yang lain. Turunan ningrat, darah biru, dan seterusnya ketua umum partai. Tapi semakin itu dijejali kepada masyarakat, orang nggak respect. Banyak yang gagal menangkap. Masyarakat kita itu adalah guyup. Mereka itu akan memilih orang yang sekali lagi kesehariannya hampir sama dengan kita. Kenapa Jokowi itu disukai, Bang? Sekalipun, sorry to say misalnya, hanya lulusan S1 kehutanan di UGM misalnya gitu. Karena orang melihat Jokowi itu seperti kebanyakan masyarakat kita. Iya. Seperti keluarga kita, seperti paman kita, seperti bapak kita. Sangat sederhana. Bahwa kapasitas itu penting, kompetensi itu penting, bahasa Inggris itu penting, jaringan luar negeri itu penting. Tapi ini seringkali tidak jadi instrumen yang bisa meyakinkan kepada rakyat datang ke TPS dan milih. Iya. Orang pilih Jokowi itu ya karena nih orang kok seperti kebanyakan keluarga kita, seperti kebanyakan rakyat, bajunya putih terus, celananya hitam terus. Kan itu yang kemudian membuat Pipinya kempot. kepemimpinan kempot gitu. Artinya apa? Betul. Orang melihat Jokowi itu ya sama dengan kita nih, rakyat banget lah suasana Iya. hatinya, kan begitu. Persoalan itu pencitraan, persoalan itu by design, saya kira nggak ada soal. Iya. Kan tujuan dari pemilu itu kan menang. Emangnya kelihatan pintar, ingin kelihatan intelektual, ingin jualan luar negeri, fasih bahasa Inggris dan sejumlah bahasa, apakah itu bukan pencitraan? Pencitraan juga. Iya. Itu pencitraan. Artinya apa? Kalau kita belajar tentang teori komunikasi politik, Bang, orang ingin kelihatan sederhana sekalipun, itu ada teorinya. Iya. Itu butuh survei. Itu butuh kecenderungan publik, termasuk pakaian yang dipakai, mau putih, mau biru, mau kuning. Itu juga harus ditanya kepada publik. Kira-kira kalau calon presiden ingin bertanding di 2024, condongnya lebih warna apa pakaian yang disuka? Itu ada preferensi ilmiahnya. Artinya apa? Pencitraan itu suatu yang tidak bisa dipisahkan dalam politik kita. Karena politik kita itu kan bukan soal gagah-gagahan lulusan luar negeri, Bang. Iya. Bukan gagah-gagahan misalnya kuasai berapa bahasa dunia dan bahasa asing. Bukan. Politik kita itu adalah bagaimana mampu meyakinkan rakyat datang ke TPS dan menang. Ya kualifikasi tadi itu kan kalau kita bicara di Uni Eropa, ya kita mau jadi perdana menteri atau presiden di Uni Eropa atau di UK, ya di London, di Amerika, mungkin bisa menggunakan yang high profile high itu. profile. Betul. Tetapi kan kalau di Indonesia ini kan orang masih sangat sederhana ya, Iya. hanya beberapa orang. Ya paling kayak tadi Mas Adi bilang mungkin 15%. Iya, itu Tidak. persentase pemilih kita yang rasional dalam arti melihat sesuatu yang wah. Di Menara Gading itu cuma 15%. Bang. Ya tapi nanti itu juga bisa tergerus ketika orang bicara lagi dari aspek-aspek lain kan, Betul. kemampuannya, leadershipnya, tadi apakah ide dan gagasannya apa kan, makin kritis mereka. Iya. Ya akhirnya balik juga kepada yang orang yang sederhana tadi kan. Iya betul. Pada prinsipnya begini. Orang yang ingin maju di 2024, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar. Ini kan anak sekolahan semua, Bang. Pendidikannya bagus gitu. Ganjar itu S1 di UGM, S2-nya di UI. Dua kampus top di Indonesia. Apakah Ganjar nggak punya gagasan? Pasti punya. Tapi Ganjar tahu persis sepertinya, kalau jual gagasan, rakyat kita untuk saat ini belum nyambung ini pikirannya. Ketemu dulu, akrab dulu, sosialisasi dulu, baru bicara tentang gagasannya apa. Menyapa rakyat. Menyapa rakyat, ya gitu ya. Ya naik sepeda, Naik selfie. betul, kenal dulu, peluk hatinya, baru ngomong. Ya. Kalau jadi presiden, infrastruktur dilanjutkan. Kalau jadi presiden, IKN dilanjutkan, kan begitu. Ya. Kalau model kampanye seperti Anies agak beda. Ngomong dulu yang besar, ngomong yang dulu yang gede, sekalipun orang pemilihnya itu nggak dikenal. Bersosialisasi tidak, akrab tidak, komunikasi juga tidak, selfie pun juga tidak. Orang dicekoki dengan isu-isu besar. Kalau jadi presiden ingin membawa Indonesia go internasional. Ini lulusan Amerika. Ini adalah cucunya pahlawan. Orang nggak connect.
Masyarakat kita itu kenal dulu, akrab dulu, baru bicara dari hati ke hati. Maunya apa? Kan itu yang kemudian apa namanya sampai ke kita gitu ya, Iya, iya. sebagai orang yang selama ini berinteraksi dengan pemilih. Makanya saya bilang Anies ini mestinya belajar dari kekalahan 2 kali Prabowo Subianto. Prabowo kan yang diamplifikasi adalah ya top lah Bang. Ini ketua umum Iya. partai, darah biru gitu ya. Anaknya Sumitro, ekonom top di zaman Orde Baru. Tapi semakin begitu, orang semakin berjarak. Rakyat kita itu kan nggak Iya. terlampau suka dengan calon pemimpin yang kelihatan dia itu ningrat dan kelihatan dia berada di Menara Gading. Iya. Nah ini yang saya kira memang masih ada waktu ini bagi Anies dan Prabowo sebenarnya sampai tahun depan 10 Februari masa akhir kampanye, pencoblosannya tanggal 14. Bagaimana mengubah strategi politiknya. Ini jangan disepelekan loh. Preferensi masyarakat kita secara umum ingin kenal dulu dengan calon, Bang. Ya, Mas Bicara Adi, dari hati ke hati. Mas Adi masih melihat ada harapan buat Anies ya. Sementara kan kalau Prabowo oke lah. Masih ada harapan karena koalisinya masih kemungkinan agak utuh ya. Dia cukup dengan 2 partai. Dengan PAN pun dia bisa maju. Ya. Dengan PKB saja dia bisa maju. Dengan Golkar berdua saja pun bisa maju. Ya salah satu dari 3 partai itu misalnya. Prabowo bisa maju sebagai capres. Kalau Anies ini kan setelah ada kasus Nasdem, semisal Sekjen Nasdem dan Menteri Menkominfo menjadi tersangka, ya ini kan agak repot nih. Bahkan dari Demokrat sendiri sudah mengakui kita kerepotan nih koalisi ini dengan situasi dan kondisi seperti ini kan. Kalau dulu kan Anies kan sering, siapa presidennya? Anies Baswedan. Apa partainya? Nasdem kan. Nah, sekarang bagaimana? Ya kan? Nggak berani lagi menyebut-nyebut nama Nasdem, paling nggak disorakin sama orang kan gitu. Nah itu problem yang dihadapi Anies ya. Dan sementara kondisi ini Mas Adi, kondisi Demokrat sendiri itu kan juga agak galau nih. Kalau PKS juga galau. Jadi saya terus terang aja agak heran juga nih, Mas Hadi masih ada harapan buat Anies. Gimana Ya, Mas? Saya kalau bicara Anies tidak ada harapan, itu dibully Bang sama pendukung. Karena tidak menarik ya. Iya, enggak ini dianggap provokator, ini dianggap buzzer dan seterusnya ya. Makanya saya selalu mengatakan ya minimal saya tidak dibully lah Bang ya. Mestilah ada harapan. Ya. Karena kalau mau jujur sebenarnya yang bisa menyatukan poros perubahan itu mereka sendiri, bukan faktor yang lain, bukan karena ada faktor intervensi, Ya. bukan karena ada persoalan hukum. Apa yang kemudian membuat poros perubahan ini harus surut? Gara-gara Joni Plate misalnya tersangkut kasus hukum. Yang tanda tangan itu ketua umum partai untuk daftar ke KPU. Ya. Sekjennya PLT. Sekjennya PLT sudah selesai. Artinya apa? Jadi maju tidaknya itu bagi saya adalah bagaimana iman politik ketiga ketua umum partai ini tegak lurus ke Anies. Ya tapi mungkin faktor mental ya. Itu pasti ada pukulan. Loh kemarin waktu memberikan statement di depan media sesaat setelah Joni Plate ditetapkan tersangka, Anies ngomong tidak akan ada perubahan apapun. Kebenaran akan berpihak kepada mereka dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya ini mestinya harus jalan terus dong. Jadi jangan terlampau peduli dengan huri-huri yang ada itu. Ada kasus hukum, ada bully, ada caci maki. Kalau memang firm dan solid kenapa tidak? Tapi kan problemnya agak rumit Bang. Tapi kan kata orang gini, Mas Hadi ngomong enak aja katanya. Dia nggak tahu perasaan kita gimana kan gitu. Kalau itu ya, kita kan ingin membesarkan hati teman-teman poros perubahan. Artinya, ketimbang sibuk selalu mengutuk kegelapan, kan mending mulai nyalakan lilin. Bahwa lilin di mereka itu adalah ketiga partai ini, Bang. Mengutuk kegelapan itu satu, ya. Ada intervensi, ada kriminalisasi, ada upaya-upaya untuk menjegal. Kan ini terus narasi politiknya, Bang. Padahal intervensi, padahal kriminalisasi, padahal pencegalan. Ini nggak penting kalau ketiga partai ini solid, Bang. Dan di Nasdem sendiri terpecah dua itu, terbelah. Saya baru tahu ini ya. Ada pihak yang mengatakan bahwa ini adalah politisasi, kriminalisasi, tidak adil. Sementara bendahara umum Nasdem mengatakan, oh tidak ada politisasi, tidak ada kriminalisasi. Ini murni kasus hukum. Kan sudah terpecah, mulai terpecah dua ini. Iya, Ya kan dalam melihat persoalan ini. Nah, jadi Mas Hadi, saya kira kan faktor maju sebagai calon presiden, baik terhadap bagi capresnya atau juga bagi partai-partainya, ini kan persoalan confident.
Nah ini kalau syarat-syarat untuk mereka confident itu mulai berkurang, ini yang menurut saya bahaya sekali gitu. Iya, iya, iya. Walaupun tadi saya setuju sekali dengan apa kata Mas Hadi bahwa ya kenapa mesti eh, melakukan pertimbangan-pertimbangan eksternal ya. Iya. Saya kan begini Bang, saya kan pendukungnya Barcelona. Barcelona itu kalau main bola, dia nggak peduli lawan itu mau pakai apapun. Mau pakai cyber, dia pakai hoax, mau pakai fitnah. Yang penting timnya solid. Nah, poros perubahan ini mestinya menutup mata itu dengan semua. Kalau memang iman politiknya kuat. Kan dari awal memang yang membuat poros perubahan ini muncul, diperhitungkan oleh orang. Karena dia punya spirit berbeda dari penguasa saat ini. Kalau ini spiritnya berkurang, ya tentu jangan salahkan Ya. orang lain. Persoalannya di Nasdem itu banyak penonton MU dan Liverpool. Bukan Barcelona. Jadi ya agak repot juga ya. Mestinya ya show must go on dong. Ya. Nggak peduli dengan persoalan-persoalan di sekitarnya. Tapi satu hal ya, bahwa kasus Pak Joni Plate ini tentu menjadi beban dan pukulan telak bagi partai politik yang ada di poros perubahan. Bukan hanya bagi Pak Surya Paloh, bukan hanya bagi Nasdem, Ya. bukan hanya bagi Anies, tapi PKS dan Demokrat agak sulit membangun narasi perubahan. Bagaimana mau berubah? Ya. Sekjen partai yang ada di poros perubahan itu korupsinya paling besar, Bang. 8, triliun dibandingkan 4 menteri Jokowi lainnya yang ditangkap. Imam Nahrawi, Edi Prabowo, kemudian Idrus Marham, kemudian Juliari Batubara. Itu kan masih berapa miliar? Ini 8,3 T dan itu Ya, ya. memukul secara signifikan, secara solid. Padahal mereka ini poros perubahan selalu ingin memprofiling dirinya adalah poros yang nggak begitu bersih, anti korupsi, resource politik dan SDM di dalamnya itu tidak pernah cawe-cawe dengan urusan-urusan hukum dan urusan-urusan haram-haram yang lainnya itu. Tapi nyatanya ini memukul telak. Sepertinya Demokrat agak sedikit trauma. Demokrat itu gara-gara kasus korupsi kadernya itu kan terjun bebas. Dari yang semula 21% jadi 10%, Bang. Di pemilu 2014 itu. 29 turun lagi. Betul, 2019 turun lagi. Itu artinya apa? Dalam banyak hal memang isu korupsi yang di blow up secara maksimal oleh media, apalagi sekarang ada media sosial, itu mengerikan jadinya saat ini. Ada efek yang kemudian memberikan rasa ketakutan kepada pemilih untuk memilih partai politik yang jelas-jelas terang benderang di depan mata mereka itu melakukan korupsi. Meski pada saat yang bersamaan ya, pada level pileg ataupun politik yang lainnya, memori masyarakat kita itu pendek, Bang. Saya ingat persis misalnya dulu ada kasus hukum yang membelit Romi. Itu sebulan sebelum pencoblosan, tapi nyatanya P3 lolos ambang batas. Kemudian ada Idrus Marham, ada yang sebelumnya Setia Novanto. Itu 6 bulan sebelum pencoblosan 2019, tapi nyatanya Golkar menjadi runner up gitu ya. Itu kan yang kita lihat. Dulu kita tahu Nasdem juga disebut sebagai penista agama. Gara-gara dukung Ahok. Tapi gara-gara dukung Anies kemudian dipuja-puja sebagai calon yang pro dengan pemimpin Islam. Memori masyarakat kita cukup pendek. PDIP dibully sebagai partai penista agama gara-gara dukung Ahok lawan Anies di Pilkada Jakarta. Tapi terbukti PDIP itu memenangkan pemilu 2014 dan 2019. Jadi masyarakat kita itu paradoks. Satu sisi memang cukup membenci dengan perilaku-perilaku korupsi para elit, para anggota partai gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan, seringkali mereka ini lupa dengan apa yang terjadi hari ini. Yang mereka lihat itu apa yang kemudian ditawarkan oleh para elit menjelang ke pemilu dan menjelang ke TPS. Bahkan yang paling terbaru itu kan ketika orang mengecam Ganjar semua ketika dia menolak Israel, timnas Israel. Ya kan hanya sebentar saja. Betul. Kemudian dia naik lagi. Bouncing. Rebounds. Harus diakui sesaat, nggak ada sebulan. Apalagi ketika Ganjar telepon Coach Indra Safri sesaat sebelum final Indonesia lawan Thailand. Itu langsung bouncing Bang responnya. Apalagi misalnya Ganjar menjanjikan timnas ini akan diberikan sesuatu, reward lah bagi mereka karena menghantarkan Ganjar Indonesia. sebagai apa? Gubernur? Ya, sebagai teman, sebagai gubernur. Sepertinya Ganjar ingin menebus ya dalam tanda kutip kesalahannya yang dianggap sebagai orang yang turut membuat kisruh Indonesia batal sebagai apa namanya? Tapi bisa menyinggung Pak Jokowi itu. Itu kan sebenarnya bagian dari presiden itu. Tapi kalau kita dilihat politiknya, memang Ganjar babak belur saat itu, Bang. Betul. Sempat kan elektabilitasnya drop disalip secara signifikan oleh Prabowo Subianto. Tapi sebulan setelah itu ya rebounds.
Banjing Ya. di survei-survei yang kita lakukan. Ya. Meski ya banjingnya belum muncul secara signifikan, tapi pukulan-pukulan ke Ganjar itu sudah mulai tidak Ya. ada artinya. Apalagi misalnya Ganjar selalu menunjukkan sikap dan kepeduliannya terhadap timnas selama bertanding di SEA Games. Orang lupa, Bang, memori masyarakat kita itu ya cuman pendek sekali. Ya. Tapi itulah yang saya kira memang secara mental terpukul betul Partai Perubahan ini. Jadi masyarakat kita cepat marah, tapi juga cepat memaafkan. Cepat marah dan cepat memaafkan. Begitupun dengan calon presiden. Cepat benci, cepat juga suka. Iya. Makanya ini tergantung bagaimana Nasdem, Anies, dan Poros Perubahan bisa membangkitkan semangat. Apakah akan terus gitu ya, tegak lurus dengan semangat mereka dengan perubahan ataupun tidak. Tapi kalau melihat pembicaraan di medsos sampai 3 hari ini, sejak Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka, memang jadi bahan olok-olok dan bahan bulian, Bang. Ketika bicara tentang narasi perubahan kok koruptor, korupsinya banyak dan seterusnya. Itu yang sepertinya membuat kader-kader partai yang lain seperti Demokrat dan PKS relatifly agak nggak nyaman gitu membangun narasi politik. Karena narasi perubahan itu kan mengesankan dirinya suci, Bang. Dirinya baik, Bang. Beda dengan yang sebelumnya yang abal-abal dan hure-hure itu kan. Tapi kasus ini tentu ibarat hujan setahun, nah kena panas sehari ini. Ya, Selesai barang. Dan kita kan nggak tahu apa langkah-langkah yang strategis yang akan dilakukan oleh Nasdem, PKS dan Demokrat, termasuk Anies sendiri dan tim-timnya ini bagaimana menghadapi situasi ini kan secara psikologis kan berat sekali. Terutama kan ya harus bikin survei lagi ya. Sejauh mana pengaruh masyarakat terhadap kasus ini, dampaknya bagi pencapresan Anies ini kan. Karena nanti bisa datang ke daerah malah terpecah dua itu. Ya. Satu mendukung, satu enggak. Itu kan problem juga buat Anies ya. Nah, Mas Adi, kita agak sedikit bergeser nih, ya, karena kasihan juga nanti kalau kita bicarakan Anies terus kan. Entar dulu Bang, dulu waktu awal-awal Anies deklarasi capres paling perdana, kan muncul plus dan minusnya. Kita kan sering speak up di media, dibully juga sama media. Kok Anies terus yang diomongin? Prabowo sama Ganjar gimana? Sementara Prabowo Ganjar nggak pernah deklarasi, nggak berani juga kan mereka ngomong pilpres terutama Ganjar. Tapi setelah Ganjar deklarasi, Prabowo deklarasi, pembicaraan publik kan seakan-akan mengarah kepada dua orang ini, hanya pada Prabowo dan hanya pada Ganjar. Netizen nyerang lagi. Anies nggak pernah dibicarakan, ini bagian dari kriminalisasi. Repot juga nih medsos kita, Bang. Sering dibicarakan jadi salah, sering tak dibicarakan juga jadi serba salah. Kan itu yang terjadi sekarang, bully-buliannya gitu. Dan harus kita akui, sekarang pembicaraannya itu adalah Ganjar dan Prabowo. Anies nyaris dilupakan dalam konstelasi dan pertarungan sengit untuk 2024 ini, Bang. Saya nggak tahu apakah karena ini konfigurasi dan dinamika politik yang terus bergerak dinamis, ataukah memang Anies itu sudah mulai kehilangan momentum politik. Saya ngelihat sejak Ganjar dideklarasikan oleh PDIP, orang bicara Ganjar terus. Orang bicara dukungannya terhadap Jokowi. Orang bicara bagaimana sikap Prabowo, maju sendiri ataupun berteman. Kan itu yang dibicarakan terus. Pada saat yang bersamaan kita ingin mendengar bagaimana Anies. Nggak muncul juga. Nggak bunyi. Sekalipun bunyi, ya respon publiknya jadi datar. Karena nggak ada sesuatu yang baru yang kemudian membuat masyarakat itu terhenyak. Membuat masyarakat itu mengapresiasi kembali bahwa Anies itu adalah sosok yang kemudian sangat layak untuk diperhitungkan untuk 2024. Kan ini yang saya kira memang harus dilihat secara utuh. Bahwa ada pergeseran pembicaraan saat ini yang memang seakan-akan terpusat pada Prabowo dan Ganjar. Nah, bagaimana nih Nasdem? Dia harusnya kan udah kita posisikan sebagai antitesis ya. Betul. Tetapi karena tidak mampu memanfaatkan posisinya sebagai antitesis, jadi mandul nih di depannya. Tapi harus saya bilang sama abang ini, ketika Bang Zulfan bilang Anies itu antitesisnya Jokowi, banyak yang marah di kubu perubahan ya. Kenapa? Adu domba dan provokator. Karena itu akan semakin menjauhkan pemilih-pemilih Jokowi yang sebenarnya agak sedikit goyang juga untuk 2024. Tapi ketika Anies dibentur-benturkan dengan Jokowi, pendukung Jokowi ini makin menjauh dari Anies. Jadi pendukung Anies ini sepertinya membaca betul kalau di Amerika ketika Obama menghantam rivalnya dengan isu-isu negatif gitu ya, mungkin masyarakat senang. Tapi di kita enggak. Semakin nyinyir, semakin sering menghantam, justru masyarakat kita itu antipati. Makanya Anies itu tidak mau dipersepsikan sebagai antitesa, Bang.
Makanya Anies dan pendukungnya itu tidak mau di head to head kan langsung dengan Jokowi. Bahwa Jokowi ada sesuatu yang salah diperbaiki, tapi banyak juga loh yang mesti dilanjutkan. Jadi memang ini ingin mendayung di antara dua pulau karena kakinya sebelah-sebelah. Satu sisi ada di koalisi pemerintah, tapi satu sayang lainnya dia ada di luar. Ini yang membuat kesulitan membangun narasi. Ya. Jadi masyarakat kita ada kecenderungan kalau pemimpin suka terus-menerus nyerang, itu nggak disukai. Dan itu yang sepertinya diantisipasi betul oleh Anies dan pendukungnya. Makanya nggak mau. Kalau di beberapa forum yang kita ikuti, Bang, dimanapun, kita selalu mengatakan, ayo Anies kapan nyerang pemerintah? Ayo Anies kapan nyerang Jokowi? Mereka marah. Karena mereka memahami masyarakat kita nggak suka yang gitu-gitu. Amin Rais bagian dari itu, Bang. Amin Rais itu adalah orang yang saya kira cukup jadi idola 2004. Tokoh reformis, hampir tiap hari kita kunyah-kunyah itu. Amin Rais, setiap omongannya jadi fatwa. Tapi karena belakangan dia nyinyir, nggak jelas, statement-statementnya nggak terukur, orang jadi antipati. Bahkan terakhir ini sudah jadi provokator juga ya. Nah itu dia. Jadi Amin Rais itu membayangkan dirinya sejak 2004 yang lalu, Bang. Itu salah betul. Amin Rais ini sudah kehilangan momentum, kritis vokal, tapi nggak terukur. Karena hanya merasa dirinya adalah paling benar, center of the world. Yang lain itu dianggap sebagai ya neraka gitu. Yang lain itu kayak setan gitu loh, Bang. Itu nggak bagus dalam langgam politik kita. Jadi saya agak memahami sebenarnya kalau Anies dan pendukungnya itu tidak terlampau mau dihadap-hadapkan seperti Bang Zulpan bilang tempo hari itu antitesa itu. Makanya agak lunak. Satu keras, satu sisi lunak. Ini kayak buka tutup saja, Bang. Tapi kan sekarang kalau kita lihat statementnya Surya Paloh dan beberapa petinggi Nasdem, itu kan sudah betul-betul posisinya berhadap-hadapan kan? Ya. Ya bagi saya nggak ada lagi yang bisa diharapkan dari Nasdem dari Jokowi. Keluar aja bagi saya. Nggak perlu nunggu dikeluarin. Ada di dalam tak dianggap. Ini ibarat kawan tapi tak dianggap. Ini ibarat pacaran cintanya bertepuk sebelah tangan. Iya. Nasdem bilang Jokowi bahagia, kita juga bahagia. Tapi ingat, Jokowi itu nggak nganggap Nasdem saat ini, Bang. Indikasinya kan dua. Kumpul di PAN nggak diundang. Kumpul di istana nggak diundang. Apalagi, Bang. Apalagi menterinya sudah jadi tersangka. Tak ada lagi. Bang Surya itu kan hidup di Medan itu dari kecil. Di Medan itu kan ada istilah timun bungku. Nah, tahu ya timun bungku ya. Timun bungku itu posisinya ya timun yang paling jelek. Di kumpulan timun. Jadi kalau kita ke pasar di Medan, kita beli timun. Oh, itu timun kecil itu ya. Jadi kita beli timun, kita bilang berapa sekilo? 5.000. Dikasih. Masa nggak ada tambahnya? Yang ditambah tuh timun bungku. Dibuang nggak ada yang makan, ditaruh pun nggak ada gunanya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat sudah tidak diundang berapa kali, itu kan posisinya dalam koalisi kan seperti timun bungku. Ya lebih bagus cepat-cepat keluar aja kan. Tapi kalau kita ngomong begini dianggap provokator. Kalau kita misalnya ya Bang ya, yang melihat dari jauh, kalau jadi Nasdem dan yang lain dan pendukungnya, udahlah keluar apa lagi sih? Tuh tinggal setahun lagi kok bersama dengan Jokowi. Ini kadung basah, udah kepalang tanggung, udah keluar. Punya menteri jadi tersangka, teman nggak dianggap, di koalisi juga tidak dianggap, apalagi ya. Posisinya ambigu ya. Betul. Nah, sepertinya ini juga bisa jadi momentum bagi Nasdem untuk bangkit. Sebagai orang yang kemudian berani ngambil jarak tegas dalam posisi saat ini misalnya menterinya kena intervensi dan kriminalisasi. Itu bahasa mereka. Meski secara fakta hukum kita tidak bisa membantah. 8,3 triliun, Bang. Ini korupsi yang cukup fantastis gitu ya. Tapi minimal secara politik masih bisa untuk direkayasa supaya momentum politik itu bisa dibangkitkan. Tapi semuanya terserah bagaimana Anies, Nasdem dan artinya kasus hukum yang menimpa sekjen Partai Nasdem ini bisa dianggap sebagai satu musibah. Nah, musibah itu kan sebenarnya kalau disadari akan bisa bangkit lagi ya. Ibarat satu orang misalnya dia punya restoran, semua restorannya terbakar, tapi kalau dia punya semangat untuk bangun lagi, ya dia bangun lagi walaupun restorannya terbakar kan gitu. Ya saya membaca pengalaman aja nih Mas Hadi ya. Kita kan pengalaman itu biasa bicara dari segi psikologis ya. Ada kemungkinan juga kader-kader Demokrat, kader-kader PKS itu agak sungkan sekarang ini berkomunikasi atau bersatu bersama-sama dengan kader Nasdem. Karena mereka agak jauh-jauh nih, gitu kan?
Nah, jadi nanti Kenapa? Takut iya. dirujak juga itu. Wah, takut lah kita nih Ah, gabung-gabung di Kalau sini. begini saya jadi hostnya sekarang. Kira-kira kalau PKS dan Demokrat itu takut dekat-dekat Nasdem, kenapa Bang? Ya karena kasus Kominfo ini kan. Takut dirujak juga ya. Takut, khawatir nanti wah kita dituduh juga sama ya kan Iya. dengan posisi Nasdem gitu kan. Ya jadi ya akhirnya apa? Ya harus lebih hati-hati. Nah, disitulah yang saya lihat bahwa ini kemungkinan besar poros perubahan ini ya, koalisi perubahan ini akan betul-betul bubar ini. Iya, iya. Kalau Abang jadi orang Demokrat dan PKS melihat situasi saat ini, masih terus tegak lurus nggak di perubahan atau bubar jalan aja tempat cari yang Kalau lain? saya lempar anduk. Artinya saya sudah mengatakan Nasdem PKS dan Demokrat sebelum ada kasus Joni Plate menjadi tersangka pun sudah harus melempar handuk. Karena kalau kemungkinan besar nanti ternyata Muldoko menang di MA kan selesai. Ya kan? Terus mau apa lagi? Artinya sebelum Muldoko menang lempar handuk dulu Lempar lah. handuk dulu supaya aman kan gitu. Oke Mas Adi, tidak terasa kita 1 Berarti jam ini timun bungkuk juga ini. timun bungkuk ini. Jadi judul kita itu adalah daripada jadi timun bungkuk lebih bagus keluar dari koalisi. Iya, Kan? iya, iya. Setuju. Ya intinya politik itu bukan masuk surga lah. Kalau nggak ada untungnya udah tinggalin kan kira-kira Tinggalin lah. begitu. Bukan masalah surga dan neraka kan. Iya. Tapi kan masalah tanggung jawab aja. Gitu. Efeknya bisa saja bicara surga dan neraka. Baik Mas Adi, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah 1 jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.